Mari kita semuanya saudara-saudaraku, bahwa hari ini kalau tidak ada keputusan dok, mari kita sepakati, kita tidak pulang, kita duduki kantor dewan ini. Setuju? Dan ingat, tanggal 14 Februari kita semuanya yang punya KW, kita boikot semuanya. Tidak ada pemilu. Setuju? Hola netizen yang tercinta, ribuan kepala desa dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi mendesak revisi Undang-Undang Desa di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Para demonstran meminta masuk ke gedung DPR, namun pagar gerbang tertutup sehingga demonstran mengancam untuk memblokir jalan tol Es Parman. Seorang orator yang disebut berasal dari Aceh mengatakan agar para demonstran berpencar untuk menutup jalan tol Es Parman, dan ada pula yang tetap berada di gerbang gedung DPR. Ia pun mengajak demonstran yang berada di depan gerbang gedung DPR agar membantu menutup jalan tol itu. Akibat aksi demonstran ini, para pengguna jalan sejak pagi tidak bisa melintas di depan gedung DPR. Arus lalu lintas ke arah Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Bus Transjakarta pun terpaksa melintas lewat jalan tol sehingga pengguna bus tidak bisa turun di halte Petamburan. Para demonstran menuntut DPR untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu dan meminta sidang paripurna dilakukan pada 6 Februari 2024. Koordinator Lapangan Nasional Aksi Demo Desa Bersatu, Sunan Bohori, mengatakan peserta aksi berasal dari jajaran kepala desa, BPD, hingga perangkat desa di seluruh Indonesia. Sementara untuk jumlah peserta aksi, kata dia, berjumlah sekitar 200.000 jiwa dengan kendaraan bis 2.200 dan kendaraan pribadi 1.500. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru aja baca berita dan ada berita yang buat gue kesel, dan gue pengen kalian ikut kesel dan ikut sadar dengan ini. Jadi tonton ini sampai habis. Hari ini pemerintah kita tuh lagi banyak huru-hara. Salah satunya adalah Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI itu ngelakuin unjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka gedor-gedor pakai balok kayu, mereka bakar-bakar, mereka benar-benar ya bisa dibilang melakukan tindak anarkis, tapi bukan kepada seseorang tapi kepada atribut, dan itu atribut yang sudah dibiayai negara ya. Itu adalah uang negara, uang pajak yang salah satunya juga dibayarin buat gaji kalian para pemimpin desa. Dan tuntutannya ya, kenapa mereka ngelakuin demo ini, karena mereka mau DPR ini mengesahkan rancangan undang-undang yang mereka rekomendasikan, mereka sarankan, yaitu adalah masa jabatan dari kepala desa itu menjadi 9 tahun dan bisa menjadi kepala desa sepanjang 3 periode, dan setelahnya itu total berarti kalau misalnya dia bisa 3 periode berarti 27 tahun. Ini yang mereka pengen, ini yang mereka tuntut, dan sampai penuntutannya ini sampai menggunakan kekerasan dan perusakan seperti ini. Ya kalau di pandangan gue ya, walaupun gue bukan orang yang dalam bidang pemerintahan dan segala macamnya, bukan juga di bidang penegakan hukum, tapi secara mata telanjang aja sebagai rakyat gue bisa melihat bahwa untuk apa pemimpin yang tidak bisa memimpin tapi egois melakukan kekerasan seperti itu hanya untuk kebijakan yang sebenarnya tujuannya apa. Sekarang kalau misalnya kita mau membahas, mereka meminta kita untuk memberikan kepercayaan jabatan dengan masa yang panjang seperti itu, tanggung jawab yang luar biasa besarnya seperti itu, anggaran yang gak sedikit yang mereka pertanggungjawabkan. Sekarang yang dipertanyakan, programnya apa impactnya untuk desa itu, apa impactnya untuk SDM di desa itu, apa impactnya untuk kesehatan di desa itu. Kalian bukannya memberikan program yang ingin membuat DPR atau misalnya rakyat menyorot kalian dan memberikan kepercayaan itu kepada kalian nggak memberikan kita pemikiran bahwa oke, gue bisa jadiin desa lebih maju, jadiin desa memiliki bibit-bibit unggul gitu, dan akan memajukan negara kita dan akan memajukan ekonomi kita, pertumbuhan pertanian kita dan segala macam. Kalian nggak memberikan itu, tapi kalian hanya
hanya menuntut bahwa kalian mau, pokoknya gue mau tuntutan gue RUU ini disahkan. Sekarang kita bahas desa-desa aja yang jelas-jelas udah banyak bukti-buktinya bahwa bukannya kenaikan tapi penurunan gitu. Jadi apa programnya yang kalian mau suguhin? Jadi kalau kalian bilang gue bisa dikasih mandat 3 periode sampai 27 tahun, gue bisa. Oke, lu bisa. Tapi apa hasilnya? Lu jadi pemimpin itu bukan karena lu bisa dan lu cuma dipilih ya udah selesai, tapi harus ada hasil. Jadi hasilnya apa? Apa programnya gitu. Jadi gue sangat menyayangkan banget nih, dan gue emosi banget baca beritanya. Seorang pemimpin jelas nggak bakalan bisa mimpin kalau misalnya dia aja melakukan tindakan seperti itu untuk menuntut hal yang sebenarnya nggak berdasar. Karena dia kalau misalnya mau membahas tentang jabatan, tentang pekerjaannya dia harusnya bisa membahas tentang program kerjanya, strateginya. Paling nggak dia bisa membuat sistem alur kerjanya itu seperti apa untuk membangun desanya. Ini kan enggak, main kekerasan aja kayak gitu. Jadi gue masih mempertanyakan kenapa sampai sekarang mereka bisa jadi pimpinan. Orang seperti itu bisa jadi pimpinan, itu kenapa bisa? Kalau menurut lo kayak gimana? Kalau buat gue sih harusnya enggak ya. Aduh, kepala desa anarkis banget ya, sampai nafsu gitu, merusak. Bukannya kepala desa itu orang-orang yang berpendidikan ya. Aduh, dikira kalian merusak itu tidak mencerminkan diri kalian tuh seperti apa gitu loh. Memang tidak ada cara baik untuk berdiskusi, tapi kalian memang benar itu mau minta 27 tahun berkuasa. Wow. Sekarang evaluasi deh, apa yang udah kalian lakukan di desa kalian. Minimal jalanan deh itu. Selama kalian menjadi kepala desa, jalanan di desa kalian itu udah bener apa belum ya? Segala perairan, hilirisasi dan sebagainya, dan masyarakat di desa kalian seperti apa? Ada peningkatan nggak ekonominya? Apa yang sudah kalian lakukan sebagai kepala desa di desa kalian? Jangan bisanya untuk menuntut, apalagi menjabat sampai 27 tahun. Apa benar itu? Wow, 27 tahun minta berkuasa sebagai kepala desa. Aduh, keserakahan duniawi seperti itu ya. Sampai merusak, memblokir tol, jalan, mengganggu perjalanan orang lain. Kalian aja udah mengganggu, menghambat gitu loh. Allah juga tidak merestui apa yang kalian lakukan ya. Kalian itu udah nafsu. Tujuan kalian tuh apa? Hanya uang kan? Jabatan kan? Yang itu semua gak akan pernah abadi. Kalian dapat, kalian kehilangan lebih banyak karena kalian hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi ya. Kalian itu merusak, bikin anggaran menjadi ada untuk memperbaikinya. Kepikir gak ke situ? Yang tadinya gak ada anggaran untuk keluar, jadi ada ya kan? Akhirnya anggaran yang ada itu untuk perbaiki dibesar-besarkan nanti. Harusnya dana untuk rakyat ada sisanya. Ini enggak, untuk memperbaiki yang rusak. Pikir dong nih, kalian tuh udah dipilih sebagai kepala desa. Jangan-jangan kalian gak dipilih sama warga desanya, ya kan? Coba deh, bisa memakai cara-cara yang lebih beradab gitu loh. Dan saya minta kepada pihak berwajib yang terekam merusak, sampai saya lihat ada yang mukul tembok sampai rusak seperti itu ya, itu segera ditangkap dan suruh perbaiki. Dia yang suruh perbaiki, jangan negara yang memperbaiki. Enak aja, udah merusak minta dana desa dinaikin, dan sekarang apa yang dilakukan di desanya itu? Udah berbuat apa? Segera jangan dibiarkan orang-orang model begini, mental seperti itu menjadi kepala desa. Gimana buat warganya nanti di sana? Ampun dah. Tidak apa-apa kalau kamu nak sampai lebih kurang 3 periode, tidak apa-apa. Cuma dana desa, kate ke, hilang ke, ditiada ke. Kamu nak ngejabat sebagai kepala desa, tidak apa-apa. Nak seumur hidup juga tidak apa-apa. Nak diganti ke juga tidak apa-apa, tidak masalah. Siap dana desa dihilangi, tidak apa-apa, aku setuju baik. Yang penting jangan ada dana desa lagi. Dana desa dikelola sama Pemda. Akor yang jelas, tidak masalah. Kamu nak sampai seumur hidup sampai tua juga tidak masalah. Asal dikelola sama Pemda, dana desa katik lagi, kita hilangi dana desa. Setuju tak kamu? Maju lah, tak apa-apa. Lama-lama kamu. Toh Derek kan kalau sudah dapat kan. Aku setuju Pak. Kalau kamu nak lama-lama juga, asal gawe kamu juga benar, dana desa juga benar dikelola. Warga-warga kamu juga baik. Tidak masalah itu Asal dana desa hilang ke Akor?